Balik lagi dengan Tapi Channel, karena semuanya dengan Tapi. Di sini saya akan berikan tips cara cepat move on dari mantan. Tapi sepertinya openingnya kurang bagus ya teman-teman ya, karena ini tentang percintaan. Coba saya ubah dulu openingnya ya, biar agak bagus. Sahabat baper, balik lagi dengan Tapi Channel, karena semuanya dengan Tapi. Hadirnya saya di sini ingin berikan tips cara cepat move on dari mantan. Tapi sepertinya terlalu berlebihan kalau openingnya seperti itu teman-teman. Nah, biasanya kalau orang baru putus cinta itu rasanya campur aduk teman-teman. Dari rasa sayang, rasa rindu, rasa benci, terus rasa ingin balikan. Rasa yang pernah ada mungkin ya, bisa jadi ya. Pengen balikan tapi gengsi. Nah, biasanya teman-teman, kalau orang yang baru putus cinta itu teman-teman, kalau mau menjelang tidur, itu keingat masa indahnya dengan mantannya, si doi ya, si doi. Itu kalau keingat masa indahnya itu, kalau pengen lagi tidur, itu meluk bantal guling. Itu yang baperan ya, nah, meluk bantal guling. Terus kalau udah terbawa suasana, itu bantalnya bisa-bisa sampai dicium teman-teman. Gitu teman-teman ya. Itu pakai perasaan sekali itu ya bantalnya itu ya untuk diciumnya. Tapi untuk anak-anak jangan pacaran dulu ya karena tidak bagus. Nah, terus kalau keingat rasa bencinya teman-teman, itu kalau ada tembok di sebelahnya teman-teman. Itu kalau tembok di sebelah itu bisa-bisa ditonjok itu atau ditinju, itu sampai tangannya patah. Karena temboknya keras. Nggak lucu ya, kurang lucu. Iya. Nah, orang baru putus cinta juga itu biasanya sering bercerita atau curhat kepada teman-temannya ya. Apalagi yang paling nggak enak itu kalau misalnya orang yang baru putus cinta itu terus cerita sama orang yang belum pernah mengalami putus cinta. Mungkin temannya itu langsung begini ya, udahlah kawan, cari aja yang lain, masih banyak perempuan yang lain di luar sana atau laki-laki yang lain di sana. Itu gampang sekali. Sebenarnya dia itu bukan gimana ya, dia bercerita itu hanya ingin memenuhi kepuasan hati mereka, teman-teman. Itu maksud mereka dari bercerita. Ya, terus mereka menjelekkan mantan pacarnya. Mantan pacarnya seperti ini. Nah, jika kalian bertemu orang seperti itu teman-teman, kalian dengarkan saja, kalian iyakan aja, biar hatinya puas. Dia cuma hanya ingin kepuasan hati saja teman-teman. Nanti lambat laun dia akan sadar sendiri kesalahannya di mana dan dia akan berhenti untuk menjelekkan mantan pacarnya sendiri teman-teman ya. Namanya juga mantan ya, kalau mantan itu ya sampah lah. Yang nggak sampah juga ya, itu hanya bercanda teman-teman. Nah, kalau menurut saya, kalau misalnya teman-teman baru putus cinta belum bisa move on dari mantan kekasih, itu kalian nggak usah cerita sama teman-teman karena percuma ya. Satu, teman kalian itu tidak peduli. Kedua, mereka senang di saat kalian susah. Teman dan keluarga itu beda ya teman-teman ya. Teman dan keluarga. Teman itu bisa jadi keluarga, keluarga itu bisa jadi teman. Nah, kalian pasti sudah mengerti maksud saya ya teman-teman ya. Kalau bisa juga misalnya kalian baru putus cinta itu teman-teman, misalnya kalian masih keingat mantan kalian, kalian tidak usah terlalu memaksakan untuk melupakan. Karena menurut saya, melupakan itu tidak bisa ya. Karena kenapa? Sampai kapanpun mungkin kalian masih ingat ya, mungkin atau 5 atau sampai 10 tahun lagi kalian masih ingat dengan mantan kalian. Misalnya saya tanya mantan kalian, mantan nomormu yang nomor 2 itu kemarin siapa namanya? Itu mungkin ya, ini bisa jadi ya, mungkin kalian masih ingat. Kalau mantan nomor 3 kalian, mantan nomor 3 kamu siapa namanya? Terus tanggal lahirnya? Mungkin bisa jadi kalian masih ingat ya. Bisa jadi kalian masih ingat dengan mantan kalian. Nah, terus kalau misalnya kalian ya nggak usah lah ngeblok nomor terus atau media sosial, nggak penting itu teman-teman ya. Kalau memang bisa damainya baik-baik ya baik-baik, nggak usah yang lari dari kenyataan.
Ya kalau biasanya kalau orang yang ngeblok gitu biasanya dia yang salah. Biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Dia yang salah. Kenapa harus diblok? Kalau memang dia tidak salah, ngapain harus lari dari kenyataan, ya kan? Seperti itu teman-teman. Nah misalnya kalau kalian keingat mantan, nggak usah kalian misalnya memaksakan, aduh jangan sampai keingat. Misalnya kepala kalian kayak kalian seperti ini kan, jangan sampai keingat lagi, jangan sampai keingat lagi. Nggak usah gitu teman-teman. Diingat aja, nggak apa-apa. Misal kalau kalian ada fotonya, itu kalian lihat aja terus itu. Lihat terus, sampai bosan. Lama-lama juga nanti kalian muak teman-teman. Lihat fotonya terus. Anggap aja kalian itu sedang pacaran. Terus, yang kedua. Stop yang apa itu tadi? Yang curhat sama teman. Cari aja kalau misalnya mau curhat itu sama teman yang kalian percaya. Kalau enggak yang paling efektif ya kalau menurut saya itu kalian bercerita di buku diary kalian ya. Diary atau diary itu saya nggak tahu ya. Itu kalian buat tulisan itu misalnya kalian keingat masa indah atau masa buruk, itu kalian ceritakan semuanya teman-teman. Misalnya kalau lagi benci kalian tulis saja di buku itu. Ya kalau kalian ingin berkata kotor juga di sana, ya tidak apa-apa, silakan. Kalian tulis seterusnya sampai buku itu penuh. Terus kalau buku itu udah penuh, kalian buang. Kenapa? Karena apa yang kalian pikirkan itu, yang kalian tuliskan di buku itu adalah sampah. Iya, itu hanyalah pikiran sampah teman-teman. Itu hanya untuk memuaskan pikiran dan hati kalian. Terus, tips yang paling ini lagi, kalau bisa kalian itu cari kegiatan yang berkeringat agar pikiran kalian itu menjadi jernih, teman-teman. Itu efektif sekali ya. Misalnya kalian sore-sore gitu jogging gitu, berkeringat kan. Malamnya capek. Pasti kalian ingin tidur kan? Pikiran kalian kalau olahraga itu pasti jernih, teman-teman. Terus dekatkan sama yang kuasa. Itu yang paling penting ya. Walaupun ya saya memang kalau untuk itu kan tergantung orangnya ya, tergantung masing-masing. Sambil ngerokok dulu teman-teman biar asik nih. Intinya teman-teman, kalau baru putus cinta itu memang nggak enak sekali di sini ya, di hati ini. Seperti ada yang mengganjal. Ya kadang lupa, kadang keingat lagi, lupa, keingat lagi, lupa, keingat lagi. Ya mungkin itu membutuhkan waktu yang sedikit, membutuhkan waktu yang agak lama agar bisa move on. Bukan lupa ya teman-teman ya, move on. Maksudnya itu ya tidak memiliki rasa lagi terhadap mantan kekasih kalian. Itu teman-teman. Kalau menurut saya seperti itu. Ini versi Dekjan ya, versi Dekjan. Versi Dekjan. Intinya kalian itu jangan ini teman-teman, jangan terlalu sering berdiam diri atau sendiri di rumah. Kalau bisa kalian itu ya, kalau misalnya nggak mau ngumpul sama teman, ya setidaknya kalian itu refreshing atau keluar atau kemana gitu. Itu yang lebih bagus ya, agar pikiran kalian jernih. Nanti kalian di kamar tiba-tiba kalian udah gantung diri, itu yang bahaya ya. Cuma gara-gara cinta kalian gantung diri, aduh. Tuh udah banyak kok kejadian yang seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai kalian seperti itu teman-teman. Kasihan orang tua kalian. Karena masih banyak yang peduli sama kalian teman-teman. Lakukanlah hal yang positif. Nah, seperti yang tulisan tadi teman-teman. Kalian membuat tulisan itu di buku. Siapa tahu nanti kalian bisa jadi penulis. Atau bisa menjadi sebuah novel. Wow, itu kan bisa menghasilkan teman-teman. Lumayan banget itu. Kalau kalian bisa menjadi penulis. Tanpa disengaja ya teman-teman ya. Kalian hanya bercerita tentang kehidupan kalian. Terus tentang percintaan kalian waktu. Entah itu kapan ya, kapan saya tidak tahu. Itu kan kalian sendiri yang tahu. Seperti itu teman-teman. Kalau menurut saya, tulis di buku. Terus cari kegiatan yang berkeringat. Itu yang paling efektif untuk cepat move on dari mantan. Nah teman-teman bisa coba lakukan itu ya.
Ya kalau mau dilakukan ya dilakukan, yang tidak mau juga tidak apa-apa. Nah teman-teman, untuk di video kali ini cukup sampai di sini. Salam sejahtera untuk kita semua, sehat selalu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lagi galau. Selamat sore. Matikan, no.